Ya, orang gila serang ulama sporadis atau sistematis, kita masih dalam pembahasan itu di Perempuan Bicara. Tapi saya sudah bertanya tadi bagaimana solusi dari Dara dan juga dari Mbak Devi ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi Mbak Devi. Saya ingin tanya dulu ke Bu Husnul. Bu Husnul, mengukur daya counter pemerintah tentang teror orang gila ini ya. Teror sistematis atau sporadis orang gila ini. Apa sih sebenarnya yang membuat menjadi sulit untuk menghentikan ini? Walaupun tadi Mbak Devi punya perspektif lain bahwa apa saja bisa terjadi. Ya memang itu kondisi kepolitikan kita. Jadi balik lagi misalnya sejauh mana sekarang partai-partai di Senayan berbicara untuk itu menyalurkan aspirasi rakyat ya, kemudian pemerintah tidak cukup hanya oh iya sudah bikin sudah ngasih dana. Muhammadiyah itu mengeluarkan, Muhammadiyah punya 177 kampus, 116 rumah sakitnya yang mengkontribusi di dalam konteks perbaikan urusan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau kita lihat bahwa tragedi pembantaian terhadap umat Islam kepada ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat oleh kekuatan politik tertentu kan bukan sesuatu yang baru, bukan kontemporer kayak gitu ya, di setiap zaman selalu ada. Nah di sini letaknya mari para kekuatan politik, partai-partai politik ini, kemudian kelompok-kelompok yang ada di masyarakat bikin skenario. Kita mau nggak memang membangun seperti pendiri bangsa kita Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur di dalam konteks itu, stop kekerasan, stop adu domba, stop pemutarbalikan fakta, agitasi dan sebagainya itu. Jadi dialog dulu 98 itu yang kebetulan saya dan kawan-kawan lakukan, konstruktif konflik manajemen. Kita bikin dialog di Ambon, di Tulehu, di Galela, di Tobelo, di banyak tempat termasuk di Sambas Sampit di dalam konteks bagaimana kita membangun yang namanya persatuan Indonesia. Nah, tapi mau nggak mau itu kan kita masyarakat yang berkewajiban penuh, tetap rezim yang berkuasa, tetap negara. Nah tadi misalnya polisi, oke, oh iya nanti akan polisi ini, emang masyarakat percaya sama polisi? Apapun yang akan dilakukan polisi, low trust kepada polisi sekarang ini kan luar biasa. Oleh karena itu polisi tetap wajib hukumnya ya, meyakinkan kepada rakyat bahwa memang mereka melakukan sesuatu untuk melindungi keamanan dari individu-individu atau masyarakat atau rakyat yang ada. Nah di sini letaknya sebetulnya karena perspektif saya political science ya tentu saja kita bicara negara, kita bicara kekuasaan, kita bicara kebijakan publiknya di dalam konteks bagaimana menyelesaikan isu ini. Dari sejak awal saya tadi juga bilang ya jangan sampai kemudian ini diduga rezim membiarkan karena dia mendapatkan manfaat dengan konflik yang ada di dalam masyarakat. Itu yang kemudian lead the fire dan itu keuntungan dari biasanya oligarki ekonomi juga dan oligarki politik kalau sudah berkolusi itu membutuhkan model konflik. Jadi jangan sampai rezim yang berkuasa memproduksi konflik-konflik seperti ini, tapi menyelesaikan konflik-konflik ini. Tapi Bu Husnul, kalau memang tadi kita stuck di rendahnya kepercayaan kepada polisi, lalu harus percaya sama siapa lagi untuk penegakan hukum? Kalau tidak kepada polisi yang menjadi ya itu harus dibuktikan. Jadi nggak bisa kemudian yang tadi diskriminatif tidak, dia menggunakan kalau yang kelompok ini diusut, kalau yang kelompok satunya lagi tidak diusut, tapi buktikan. Jadi sebetulnya itu dengan tindakan-tindakan, tidak hanya dengan oh iya kami sudah melakukan itu, tapi semuanya di balik pintu. Nah ini juga persoalan karena kita tanya aja sejauh mana kita percaya, apalagi polisi di Indonesia hari ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ya, senjata dan senjatanya udah sama dengan tentara kemudian ya dan KUHP gitu dan undang-undang penegakan hukum di dalam konteks itu. Jadi ini polisi memang aparat ya, tapi aparat itu kan ada leadersnya, pemimpinnya, presiden lagi-lagi. Sebelum saya bahas, Mbak Devi mau komentar kalau bicara ketidakpercayaan pada lembaga, itu terjadi trennya di seluruh dunia. Tapi dalam konteks Indonesia, penelitian-penelitian yang bisa dicek di Google dan itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga riset yang juga kredibel, memang kalau bicara polisi bukan yang nomor terakhir. Nomor pertama kan memang TNI, tingkat kepercayaan paling tinggi. Kedua kemudian pada presiden.
sebagai individu, lalu kemudian pemerintah, baru kemudian polisi. Jadi artinya bukan, dan itu angkanya masih di atas 70%. Baru yang paling buntut itu malah justru parpol, lalu kemudian DPR, mohon maaf gitu. Ya, karena artinya gini, kita tetap tidak bisa negasikan bahwa tanda kutip ketidaksukaan publik pada polisi bukan kemudian benci, itu karena harapannya terlalu tinggi, karena kan memang mereka yang berinteraksi kepada kita gitu. Dan kalau bicara soal gangguan mental, saya cuma mengingatkan, jangan berpikir gangguan mental itu selalu dengan identik ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, bukan. Pertama itu bisa ditandai dengan kesulitan tidur, itu saja Anda sudah bisa masuk dalam spektrum, lalu susah makan, lalu cemas. Nah ini hati-hati kalau tidak dipelihara, tidak dalam artian tidak diberikan pendampingan, akan bisa berujung pada aksi-aksi kekerasan juga. Oke, Mbak Asfi, atas nama hak asasi manusia, saya yakin tokoh-tokoh agama yang merasakan penyerangan-penyerangan ini pasti trauma ya. Nah, apa sih sekarang hak mereka sebagai penyintas dan lain-lain menurut Mbak Asfi juga? Solusi juga? Ya, kalau penyintas pasti dia harus mendapatkan konseling ya. Tapi tadi pertanyaannya menarik, kalau distrust kepada polisi atau rendah kepercayaannya kepada siapa? Sebenarnya ada Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu bisa, kalau memang serius supaya kita ini tidak berspekulasi dan menimbulkan kerusuhan baru yang nggak perlu karena spekulasi itu, minta saja Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap ini, sehingga nanti kelihatan ada pola atau tidak ada pola, atau jangan-jangan itu memang orang yang karena stres, atau jangan-jangan sebagiannya memang alami karena stres, tapi ada sebagian yang dibikin, misalnya, kan kita nggak tahu ya. Nah, dan menurut saya begini, soal penegakan hukum itu dia tidak boleh non diskriminasi. Misalnya tadi ya, betul ada hate speech, tapi orang dikriminalisasi bukan karena hate speech-nya, tapi karena alasan yang lain yang dicari-cari. Kan orang publik juga jadi nggak percaya gitu. Termasuk tadi pelarangan organisasi, betul. Semua harus menggunakan pengadilan, karena sekali kita langgar batas itu, besok rezimnya berganti, pemerintahan berganti, nanti bisa gantian. Semuanya jadi korban. Begitu, karena itu hak asasi manusia kan sebetulnya mau mengatakan kita ini harus non diskriminasi, justru supaya semua orang percaya pada hukum, pada prosedur, sehingga terciptalah ketertiban itu. Kalau orang nggak percaya, nggak mungkin ada kedamaian kan? Ya, bagus sekali tadi poin yang diambil oleh Mbak Asfi menjadi penutup kita di jumpa malam ini. Kita tentu berharap tidak akan ada lagi penyerangan-penyerangan serupa kepada siapapun, ya, khususnya orang-orang yang juga kita hormati dan menjadi contoh bagi orang lain. Mudah-mudahan perspektif dan solusi tadi yang diberikan oleh Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi, Mbak Dara terima kasih juga, Mbak Asfi dan juga Ibu Kusnul terima kasih sudah memberikan solusinya. Kita ketemu lagi dengan topik-topik lainnya di minggu depan. Sampai jumpa.